Di mata orang lain, ini hanyalah pamitan biasa. Tapi ini adalah awal mula terjadinya tragedi. Ini adalah Kimberly. Dia akan pergi bersama temannya. Ayahnya heran saat melihat oli di mobilnya ternyata mengalami kebocoran. Kemudian saat akan memasuki sebuah jalan tol, mereka dan teman lakinya dikagetkan oleh seorang pengumpul barang bekas. Lalu para remaja ini mulai memasuki jalan tol. Kemudian ayah Kim menelpon untuk menyuruhnya mengecek mobilnya karena mengalami oli bocor. Tiba-tiba si Badung yang lagi nyimeng langsung kaget saat melihat mobil polisi mendekat. Kemudian polisi ini melihat sebuah truk yang talinya terlepas. Dan akhirnya gelondongan kayu itu menghantam wajah polisi itu, disusul dengan kendaraan lain yang saling bertabrakan. Kim dan temannya tidak bisa menghindari kecelakaan itu, tapi dia masih sadar dan melihat pria terbakar di jalanan itu. Lalu muncul sebuah truk dan menghantam mereka semua. Tapi rupanya semua kejadian itu hanyalah bayangan Kimberly saja. Saat melihat barang dari pengumpul kaleng bekas itu jatuh, Kimberly yakin semua kejadian tadi akan benar-benar terjadi. Ia pun mengatakan pada teman-temannya kalau mereka akan mati dalam sebuah kecelakaan, tetapi tentu saja mereka tidak mempercayainya. Agar yakin, ia pun mencocokkan semua yang ia lihat tadi, dimulai dari bus sekolah, dan dia pun bisa menebak acara dalam sebuah radio. Lalu pada akhirnya, Kim menutup jalan yang akan dilalui orang-orang di belakangnya, karena ia yakin semua orang akan mati dalam kecelakaan seperti dalam bayangannya tadi. Polisi pun mendatanginya, dan Kim mengatakan kalau akan ada kecelakaan di jalanan itu. Tentu saja polisi merasa aneh dengan perkataannya, dan orang-orang pun mulai kesal dengan gangguan Kim. Tak lama kemudian, ia melihat truk yang menjadi asal mula kecelakaan itu. Kimberly pun merasa panik dan meminta polisi untuk menghentikan truk itu. Lalu tiba-tiba kecelakaan itu benar-benar terjadi. Dan orang-orang di belakang Kimberly pun akhirnya tidak terlibat dengan kecelakaan tersebut. Lalu ia pun teringat dengan tulisan di sebuah papan. Belum sempat mencarinya, tiba-tiba truk terakhir pun menabrak teman-teman Kimberly. Kemudian, scene pun berpindah di kantor polisi. Dan polisi pun menceritakan kecelakaan yang mereka alami sama persis dengan kecelakaan yang terjadi di Final Destination 1. Dan yang selamat akan meninggal satu persatu sesuai urutan kecelakaan. Tapi mereka pun menganggap itu remeh dan kemudian mereka membubarkan diri masing-masing. Kemudian scene beralih ke seorang pria berambut pirang yang selamat dari kecelakaan tadi. Terlihat ia membuang mie basi di rumahnya dengan sembarangan. Saat sedang menghangatkan makanan, tiba-tiba ada hembusan angin yang membuat sebuah plastik masuk ke dalam makanan dia. Tanpa sadar, ia pun langsung menghangatkan makanan tersebut. Saat sedang mencoba sebuah jam tangan baru, tiba-tiba ovennya meletus dan ia pun kaget hingga cincinnya masuk ke lubang sebuah pembuangan. Dan ketika mengambilnya, jam tangan kebanggaannya malah nyangkut dan membuatnya sulit terlepas. Keadaan pun semakin mempesona saat api mulai menghiasi suasana dapur. Hingga pada akhirnya, tangannya pun berhasil terlepas tanpa jam tangan itu. Karena api semakin membesar, ia pun menyelamatkan diri keluar melalui tangga. Mie yang tadi dibuang sembarangan, akhirnya membuatnya terpleset hingga terjatuh. Hingga kemudian, tangannya turun dan mencolok wajah pria itu, dan ia pun tewas seketika. Dan benar saja kan, setelah ia selamat dari kecelakaan itu, kematian benar-benar mengikutinya. Singkat waktu, kecelakaan maut itu pun mulai diberitakan. Kim dan yang lainnya pun menyaksikan kabar tersebut di TV tetangga. Tak lama kemudian, mereka pun dikejutkan dengan kematian si Pirang. Ternyata si Pirang yang baru menang lotre itu tewas karena tertimpa tangga di apartemennya yang terbakar. Mereka pun mulai menganggap apa yang dibicarakan Kim itu benar-benar terjadi. Singkat waktu, malam pun tiba. Kim yang lagi tidur masih kepikiran tentang kejadian yang baru ia alami. Lalu ia teringat tentang seorang wanita yang selamat dalam kecelakaan pesawat yang dulu terjadi. Kemudian, ia mencari sosok perempuan di Final Destination 1 hingga pada akhirnya ia mengetahui keberadaan orang tersebut. Keesokan harinya, ia menemui wanita itu di tempat gangguan jiwa. Saat bertemu wanita itu, Kim pun langsung membicarakan kejadian yang ia alami. Kim pun menanyakan tentang orang-orang yang selamat dari kecelakaan mobil itu, apakah akan mati satu persatu juga. Kemudian wanita itu mengatakan kematian yang mereka alami akan sesuai urutannya.
Perkataannya pun membuat Kim teringat tentang kematian orang-orang dalam bayangannya. Tapi karena saat kejadian Kim diselamatkan oleh polisi, urutan kematian pun akan terbalik. Dan Kim adalah orang terakhir yang akan mati. Itu berarti si Pirang jadi awal urutan kematian itu. Dan itu sudah terbukti keberadaannya. Hingga akhirnya Kim meminta bantuan kepadanya agar ia bisa terlepas dari situasi ini. Namun wanita itu menolak. Bukan karena ia tidak mau menolong, tapi jika dia keluar dari ruangan itu, bisa saja dia mati karena emang hanya dia yang belum mati di Final Destination 1. Kim pun tidak bisa memaksanya dan Kim pun pergi. Saat pulang, Kim bertemu Pak Polisi yang sedang mencarinya. Polisi mengatakan kalau orang-orang yang selamat menghubunginya dan akan berkumpul di apartemen Pak Polisi. Lalu tiba-tiba ada burung merpati yang menyadarkan Kim kalau itu adalah sebuah petunjuk kalau Nora dan anaknya yang akan mati selanjutnya karena burung merpati. Mereka pun segera mencari untuk menolongnya. Shin pun beralih ke Nora yang bersama anaknya ke sebuah klinik untuk memeriksakan gigi. Tapi mereka tidak sadar selang akuarium di ruangan itu bocor. Dokter pun dengan santuy melakukan pekerjaannya. Tapi tiba-tiba seekor burung merpati mengganggu konsentrasinya. Sementara itu, air yang bocor tadi sudah mulai banyak dan mengenai listrik di ruangan itu. Burung pun membuat mereka sibuk, sementara air itu membuat korslet peralatan nafas untuk tim. Jelas itu membuatnya sesak napas, tapi suster cantik berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Kim menemukan Nora dan anaknya yang baru keluar dari klinik itu. Saat Kim baru meneriaki mereka dengan kata merpati, tiba-tiba sebuah kaca jatuh dan membuat anaknya Nora terbunuh. Tak lama kemudian, Clear pun mendatangi Kim dan Pak Polisi itu. Lalu Clear mengajak mereka menemui seorang pengurus mayat di Final Destination 1. Clear pun bertanya bagaimana cara menghentikan kematian. Ia pun mengatakan kematian tidak bisa dicurangi dan hanya kehidupan baru yang bisa menggantikan kematian. Shin pun berpindah saat mereka sedang mengisi bensin. Tiba-tiba saja Kim teringat wanita hamil yang mengendarai van putih saat kecelakaan itu. Dan kemudian mereka mencari keberadaan wanita itu. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di apartemen Pak Polisi. Sementara si anak gaul berusaha menyembunyikan barang-barang yang terlihat menyeramkan. Tak lama kemudian, ia melihat bayangan seperti seorang laki-laki dengan pengait, dan mereka mengira itu adalah sebuah petunjuk. Lalu di dalam lift, seorang pria dengan sebuah pengait seolah bertingkah tengil. Saat menerima telepon, Nora tidak sadar pengait itu tersangkut ke rambutnya. Kemudian Nora panik dan membuat kepalanya terjepit lift. Kim dan wanita karir pun berusaha menolong Nora. Dan kemudian mereka menariknya dan membuat kepala Nora terlepas dan ia pun meninggal. Sementara itu wanita hamil ini merasa kesal karena Pak Polisi menahannya. Lalu tiba-tiba wanita itu pun akan melahirkan. Situasi ini pun membuat Pak Polisi panik. Dan saat Kim akan menemui wanita hamil itu, ban mobil mereka tiba-tiba pecah dan membuat mereka kecelakaan. Kim dan yang lainnya selamat, tapi tidak dengan si coklat yang terluka di bagian dada. Tapi si wanita karir terjebak patahan kayu dan sebuah pipa tajam berada di belakangnya. Saat tim penyelamat akan menyelamatkan wanita itu, tiba-tiba airbag mengembang dan membuat wanita itu tertancap pipa tajam. Tak sampai di situ, angin pun membawa putung rokok sampai ke bensin di mobil. Dan kemudian membuat mobil meledak dan pecahannya pun menebas si anak gaul. Wanita karir dan si anak gaul pun tewas di situ. Lalu si pria coklat dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba sebuah listrik mengalami korslet dan meledak begitu saja. Di sana pun ada Clear, Kim dan Pak Polisi. Dan mereka pun terkena ledakan juga. Tapi yang terdekat adalah Clear dan Clear pun tewas bersama si pria coklat tersebut. Lalu Kim terpikir tentang kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. Dan Kim pun berpikir ia harus mati dulu. Kemudian Kim mengendarai mobil dan tancap gas masuk ke sungai. Pak Polisi pun lari bergegas untuk menolongnya. Lalu Kim pun kembali hidup. Lalu Shin beralih ke si bocah yang tadi ingin menyelamatkan mereka. Orang tua bocah itu mengundang mereka untuk makan-makan karena dikira urutan kematian telah selesai.
Suasana gembira pun mereka rasakan. Lalu si bocah memeriksa panggangannya dan kemudian panggangan itu meledak. Ternyata si bocah itu tetap mati juga, karena seharusnya ia sudah tewas di insiden kemarin. Dan Final Destination 2 pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video saya, dan jangan lupa subscribe untuk film-film seru lainnya. Terima kasih.